Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang proporsi dan skala. Proporsi dan skala. Skala dan proporsi merupakan perbandingan tinggi, lebar, luas, massa, dan volume. Skala dapat membandingkan antara satu elemen dengan elemen lainnya dengan sistem pengukuran atau alat pengukur. Dapat dalam satuan senti, inci, atau lain sebagainya. Dalam arsitektur, yang dimaksud dengan skala adalah hubungan harmonis antara bangunan beserta komponen-komponennya dengan manusia. Skala-skala itu ada beberapa jenis, yaitu skala intim, skala manusiawi, skala monumental atau megah, dan skala kejutan. Menurut Vitruvius, proporsi berkaitan dengan keberadaan hubungan tertentu antara ukuran bagian terkecil dengan ukuran keseluruhan. Proporsi merupakan hasil perhitungan bersifat rasional dan terjadi bila dua buah perbandingan adalah sama. Proporsi dalam arsitektur adalah hubungan antara bagian dengan keseluruhan. Proporsi-proporsi. Yang pertama ada proporsi-proporsi material. Seluruh material bangunan di dalam arsitektur memiliki sifat elastisitas, kekerasan, dan daya tahan yang unik. Dan mereka semua memiliki batas kekuatan puncak yang tidak dapat dicapainya jika tidak dengan dalam memecahkan, mematahkan, atau meruntuhkan material tersebut. Karena tekanan-tekanan di dalam material yang berasal dari gaya gravitasi akan bertambah sejalan dengan ukurannya, maka seluruh material pun memiliki dimensi-dimensi rasional puncak yang tidak dapat dilebihinya. Contoh seperti pentingnya penerapan proporsi-proporsi material pada bangunan, yaitu ketebalan plat beton terhadap sebuah jembatan agar jembatan tersebut dapat menopang bebannya sendiri. Yang kedua ada proporsi-proporsi struktural. Di dalam konstruksi arsitektur, elemen-elemen struktural dituntut untuk mampu membentangi ruang dan menyalurkan beban mereka melalui penopang-penopang vertikal ke sistem fondasi sebuah bangunan. Balok misalnya, menyalurkan beban secara horizontal melintasi ruang menuju penyangga-penyangga vertikalnya. Contoh dari proporsi-proporsi struktural yaitu sebuah kolom baja akan menjadi lebih tipis dibandingkan sebuah tiang kayu dalam menopang beban yang sama, dan sebuah plat beton bertulang setebal 10 cm akan dibentangkan lebih jauh dibandingkan lantai kayu setebal 10 cm. Yang ketiga ada proporsi-proporsi pabrikan. Banyak unsur arsitektur yang diukur dan dibuat perbandingannya tidak hanya berdasarkan sifat-sifat serta fungsi strukturalnya saja, tapi juga oleh proses pembuatannya. Karena unsur-unsur ini dibuat secara massal di pabrik, mereka memiliki ukuran-ukuran dan proporsi standar yang dikenakan padanya oleh produsen, perorangan, maupun standar-standar industri. Balok beton bata biasanya, misalnya diproduksi sebagai blok-blok modul bangunan. Sistem-sistem proporsi. Sistem-sistem proporsi melampaui determinan-determinan fungsional dan teknis dari bentuk dan ruang arsitektur untuk menghasilkan suatu rasionalisasi estetis bagi dimensi-dimensinya. Sistem-sistem ini dapat secara visual menyatukan kelipat gandaan elemen-elemen di dalam desain arsitektur dengan membuat seluruh bagiannya menjadi bagian dari keluarga proporsi yang sama. Sistem-sistem proporsi dapat memberikan kesan keteraturan dalam meningkatkan kualitas, kemenerusan sekuen, ruang. Mereka dapat menghasilkan hubungan antara elemen-elemen eksterior dan interior sebuah bangunan.
Teori-teori proporsi, yaitu ada penampang emas atau golden selection, susunan klasik, teori-teori Renaissance, modular, Kent, antropometri, dan skala. Adapun jenis-jenis proporsi yaitu aritmetis, geometris, dan harmonis. Di sini saya akan menjelaskan penampang emas atau golden section. Golden section dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara dua buah penampang garis atau dua buah dimensi satu sosok bidang, di mana bagian yang lebih kecil dari keduanya berbanding dengan yang lebih besar, sementara bagian yang lebih besar tersebut membandingkan dengan jumlah keduanya. Golden section memiliki beberapa sifat geometris dan aljabar yang luar biasa yang diperhitungkan keberadaannya di dalam arsitektur, begitupun di dalam struktur banyak makhluk hidup. Semua deretan yang didasarkan oleh golden section atau penampang emas ini seketika menjadi aditif dan geometris. Contoh bangunan yang menerapkan prinsip penampang emas yaitu pada bangunan kuil Parthenon di Athena. Garis-garis yang mengatur. Jika garis-garis diagonal dari dua buah persegi panjang sejajar ataupun tegak lurus satu sama lain, mereka menandakan bahwa kedua persegi panjang tersebut memiliki proporsi yang serupa. Garis-garis diagonal ini maupun garis-garis yang menandai tatanan berserta elemen-elemennya disebut garis-garis yang mengatur. Sebuah garis yang mengatur adalah suatu jaminan yang menantang ketidakteraturan. Ia adalah suatu sarana verifikasi yang bisa menyetujui seluruh karya yang dibuat dalam kegairahan. Garis mengatur memasukkan bentuk nyata yang matematis, ini memberikan persepsi yang meyakinkan mengenai tatanan. Yang pertama di sini ada tatanan-tatanan klasik. Bagi bangsa Romawi dan Yunani kuno klasik, tatanan-tatanan ini dipresentasikan ke dalam proporsi elemen-elemen mereka melalui ekspresi, keindahan, dan harmoni yang sempurna. Arsitektur klasik memiliki kesan yang anggun dan mewah. Ciri khas arsitektur klasik yaitu pemakaian pilar-pilar, ornamen, dan profil yang muncul pada saat kerajaan Romawi atau Yunani kuno. Teori-teori Renaissance. Pada arsitek zaman Renaissance, ia meyakini bahwa bangunan mereka harus berada dalam suatu susunan yang lebih tinggi. Kembali ke sistem proporsi matematis ini. Setelah orang Yunani memahami bahwa musik merupakan geometri yang diterjemahkan ke dalam suara, para arsitek Renaissance percaya bahwa arsitektur adalah matematika yang diterjemahkan ke dalam unit-unit spasial. Pada umumnya, arsitektur bangunan masa Renaissance memiliki fungsi keagamaan seperti gereja, bangunan-bangunan istana, pusat pemerintahan, dan rumah-rumah kediaman pendeta atau saudagar. Modular. Le Corbusier mengembangkan sistem proporsinya yaitu modular untuk menyusun dimensi-dimensi yang mengandung dan yang dikandung. Le Corbusier melihat modular bukan hanya sebagai angka yang mengadopsi harmoni, maupun juga sebagai pengukur yang dapat menghitung jarak, permukaan, dan volume. Contoh penggunaan modular pada prinsip karya Le Corbusier adalah United Habitation di Marseillaise, di mana bangunan ini menggunakan 15 pengukuran modular yang membawa skala manusia kepada sebuah bangunan sepanjang 140 meter, selebar 24 meter, dan setinggi 70 meter. Kent.
Ken diperkenalkan pada akhir pertengahan abad Jepang. Meskipun awalnya digunakan hanya untuk menandakan interval antara dua kolom dan divariasikan dalam ukuran, Ken segera dijadikan standar untuk arsitektur hunian. Tidak seperti modul orde klasik yang didasarkan pada diameter sebuah kolom dan divariasikan dengan ukuran bangunan. Ken menjadi suatu pengukur mutlak, namun Ken bukanlah ukuran untuk konstruksi bangunan. Ken berkembang menjadi modul estetika yang mengatur struktur, material, dan ruang pada arsitektur Jepang. Salah satu contoh penerapan Ken yaitu pada rumah tradisional Jepang. Antropometri. Antropometri merujuk pada pengukuran proporsi yang besar dan tubuh manusia. Kesulitan proporsi antropometri ini adalah sifat data yang dibutuhkan untuk kegunaannya. Contohnya, dimensi-dimensi yang diberikan di sini dalam milimeter adalah pengukuran rata-rata dan hanya sebagai panduan yang harus dimodifikasi untuk memuaskan kebutuhan penggunanya khusus. Yang terakhir di sini ada skala. Jika proporsi berkaitan dengan seperangkat hubungan matematis yang teratur di antara dimensi sebuah bentuk atau ruang, maka skala merujuk pada bagian bagaimana kita memahami atau menilai ukuran suatu hal dalam kaitannya dengan hal lain. Oleh karenanya, dalam menghadapi persoalan skala, kita selalu membandingkan suatu hal dengan yang lainnya. Jenis skala yaitu ada skala intim, skala manusiawi, skala monumental atau megah, dan skala kejutan. Baik, sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Om Santi.